Masjid Hikmatul Hakim. Mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bermuhasabah diri, senantiasa berintrospeksi diri setiap hari, agar kita menjadi orang-orang yang Allah sebut sebagai orang-orang yang beruntung, karena dari hari ke hari kita selalu bertambah menjadi lebih baik. Muhasabah itu sendiri ada berbagai aspek. Salah satunya adalah muhasabah umur kita. Kita masing-masing bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Sudah berapa tahunkah Allah Subhanahu wa taala memberikan nafas kepada kita? Selama tahun-tahun tersebut, kira-kira saja sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup ke dalam tubuh kita? Sudah berapa banyak makanan yang kita makan, banyak sumber daya alam di bumi ini yang sudah kita eksploitasi agar kita dapat hidup dengan lebih mudah dari hari ke hari. Bila kita melihat, tentunya sudah sangat banyak oksigen yang kita hirup selama belasan tahun, selama mungkin bahkan puluhan tahun. Pastilah bila dirupiahkan nilainya tak dapat dihitung. Maka dari itu, sama pula dengan sumber daya alam di muka bumi ini. Seberapa banyak yang sudah kita pakai untuk kehidupan kita, tentulah tidak bisa dapat dihitung dengan materi. Lalu ada baiknya kita kembali berpikir sebagai hamba-hamba Allah yang berpikir, yang diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapakah yang memberikan kepada kita zat-zat, segala sesuatu yang dapat menunjang kehidupan kita sehari-hari? Pastilah itu tidak mungkin sesuatu yang memiliki kekuatan yang sama dengan kita. Pastilah itu sebuah zat yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar daripada kita manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita seluruh nikmat-nikmat yang kita hirup saat ini, nikmat-nikmat yang membuat kita bisa sholat di Masjid Hikmatul Hakim ini dengan tenang dan penuh kedamaian. Sudahkah kita mengingat Dia yang memberikan itu semuanya kepada kita? Bukankah bila kita diberikan sesuatu oleh orang lain, sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sangat berguna bagi kita, maka kita akan mengingatnya seumur hidup kita? Bila kita bertanya-tanya, seberapa pentingkah mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah cerita di dalam kitab Lima Fihi karangan Jalaluddin Rumi, pasal ke-65 yang berjudul Kebahagiaan Para Penghuni Neraka. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana penghuni neraka itu bisa bahagia? Bukankah neraka adalah tempat yang nista dan penuh siksa? Di dalam pasal 65 tersebut, Jalaluddin Rumi menyatakan bahwa para penghuni neraka itu lebih bahagia di dalam neraka daripada ketika ia di dunia, karena selama ia di neraka, ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin penting dari Jalaluddin Rumi di sini adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang luar biasa. Mengapa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang luar biasa? Karena orang-orang yang ada di dalam neraka itu ketika di bumi ia tidak merasakan nikmatnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di akhirat ia tidak pernah merasakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang nafsul mutmainnah, yang Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 27. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Semoga kita termasuk jiwa-jiwa yang tenang itu, yang Allah panggil untuk kembali kepada Allah dengan hati yang puas dan diridhoi Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dan pada akhirnya semoga kita dakhala ibadahu wa dakhala jannah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada sesuatu yang kurang, itu semuanya datang dari saya yang penuh salah dan khilaf. Jika ada sesuatu yang dapat dibenarkan, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Benar dan Pemilik kebenaran.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Hikmatul Hakim